Film ini bercerita tentang seorang anak laki-laki, Cole, yang bisa melihat roh orang mati. Dia dibimbing oleh seorang psikolog, Dr. Malcolm Crowe, untuk mengatasi ketakutannya. Akhirnya, terungkap bahwa Dr. Crowe sendiri sudah meninggal, dan Cole sebenarnya membantu roh-roh untuk menemukan kedamaian. Mari kita saksikan cerita selengkapnya. Kisah ini berfokus pada seorang pria bernama Dr. Malcolm, seorang psikolog anak yang memiliki banyak prestasi dan keberhasilan dalam bidang pekerjaannya. Untuk merayakan hal itu, Malcolm dan istrinya, Anna, minum bersama untuk menghabiskan sisa malam. Tiba-tiba terdengar suara dari kamar mandi. Ternyata ada seorang pemuda bernama Vincent yang tidak memakai baju dan merupakan mantan pasien Malcolm sekitar 10 tahun yang lalu. Vincent mengalami gangguan kejiwaan dan percaya bahwa kehidupannya hancur karena Malcolm tidak melanjutkan sesi terapinya dan tidak benar-benar mau membantu menyelesaikan masalahnya. Kedatangan Vincent adalah untuk membuat perhitungan kepada Malcolm. Malcolm rupanya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tetap melanjutkan hidupnya. Saat ini, Malcolm memiliki tugas baru untuk mengobati seorang anak berusia 6 tahun bernama Cole yang merupakan korban perceraian kedua orang tuanya. Cole sering mengalami kecemasan berlebihan yang membuatnya sulit untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Karena cemas dan takut, Cole bahkan lari menuju gereja setelah melihat Malcolm mengawasinya dari kejauhan. Malcolm merasa perlu untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa pekerjaannya. Di situ, Malcolm tak sengaja melihat bekas luka seperti cakaran di lengan Cole yang penyebabnya tidak diketahui. Malam harinya, Malcolm pulang ke rumah dengan anak dan istrinya yang sudah tertidur lelap. Tak ingin mengganggu istirahat mereka, Malcolm pergi ke basement untuk minum sambil mempelajari laporan tentang Cole. Keesokan paginya, di rumah Cole, Malcolm diperkenalkan kepada ibunya, yang kita panggil saja ibu. Ibu sedang persiapan untuk berangkat kerja sambil menyiapkan sarapan untuk anaknya yang sebentar lagi akan berangkat sekolah. Terjadi fenomena aneh saat semua laci tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, yang membuat ibu terkejut. Di sekolah, Cole dijauhi oleh semua orang, termasuk teman sekelasnya, yang bahkan berpura-pura akrab agar ibu tidak marah. Hal itu membuktikan bahwa Cole tidak memiliki teman satupun. Ketika pulang ke rumah, Cole tidak suka dengan keberadaan Malcolm dan menolak untuk duduk atau dibantu oleh siapapun, termasuk seorang dokter anak. Malamnya, Malcolm terlambat datang ke restoran untuk merayakan hari pernikahan mereka. Anak mereka yang ngambek hanya diam saja dan bahkan pergi begitu saja, meninggalkan Malcolm dan Anna di restoran tersebut. Esok paginya, ketika Malcolm sedang bekerja di basement, terdengar suara pria yang sedang berbicara dengan Anna dan mengajak istrinya jalan keluar. Malcolm hanya diam dan membiarkan pria itu pergi begitu saja. Di sekolah, guru sejarah sedang mengajar tentang gedung sekolah tua yang pernah dipakai untuk gedung pengadilan 100 tahun lalu, tempat orang-orang digantung. Cole tiba-tiba menyebutkan hal itu yang membuat semua orang menatapnya dengan tatapan aneh.
Ketika guru mencoba mendekatinya, Cole teriak ketakutan sambil berbicara dengan orang lain yang tidak terlihat. Malcolm akhirnya menyadari bahwa Cole sering bersikap aneh karena dia memiliki indera keenam yang membuatnya bisa melihat hantu. Orang-orang di lingkungannya tidak percaya hal-hal seperti itu dan tidak punya pengetahuan atau wawasan terhadap hal-hal berbau mistis, sehingga Cole dianggap aneh. Sebagai psikolog anak, Malcolm tahu cara untuk mengatasi anak seperti Cole. Dia menggunakan pendekatan persuasi dengan melakukan trik sulap koin-koin kecilan yang membuat Cole sedikit terhibur. Pulang ke rumah, Anna baru saja menonton rekaman video pernikahan mereka. Malcolm baru sadar jika selama ini Anna mengalami depresi, terlihat dari botol obat antidepresi yang biasa dikonsumsi oleh istrinya. Suatu hari, Cole terlihat menghadiri acara ulang tahun teman kelasnya. Ketika balon terlepas dan terbang ke lantai atas, Cole mengambilnya namun melihat sesuatu yang tak kasat mata dari dalam ruangan kecil di lantai atas. Dua temannya yang jahil memasukkan kepala ke dalam ruang kecil tersebut hingga Cole teriak ketakutan, membuat ibu kepanikan dan pingsan. Cole dibawa ke rumah sakit dan dokter menemukan beberapa luka pada tubuhnya, mencurigakan ada kekerasan fisik. Ibu marah karena merasa tidak pernah melakukan kekerasan kepada putranya. What happened to my child? Malcolm hanya diam saja mendengar percakapan mereka. Di kamar tempat Cole dirawat, Malcolm menceritakan dongeng yang membuat Cole terhibur dan mau menceritakan masalahnya. Cole mengaku sering melihat orang-orang yang sudah mati, yang menjadi alasan sikapnya sering terlihat aneh. Malcolm menyatakan bahwa Cole mungkin mengidap skizofrenia dan halusinasi visual akibat trauma perceraian orang tuanya. Setelah Cole diperbolehkan pulang, dia terbangun pada larut malam untuk pipis ke kamar mandi. Di sana, dia melihat sosok hantu yang sering muncul di dapur pada larut malam. Esoknya, Malcolm kembali menemui Cole untuk menanyakan lebih jauh tentang penampakan hantu yang sering dilihatnya. Cole menceritakan tentang 3 orang yang digantung di gedung sekolah yang membuktikan apa yang dia katakan kepada guru sejarah adalah benar. You're falling down real fast. Things on the back of your neck. Di rumah, ibu mengeluhkan tentang perhiasan miliknya yang sering hilang dari lemari dan tiba-tiba tergeletak begitu saja di luar. Cole mengatakan bahwa hantu di rumah inilah yang melakukannya. Ibu muak dengan cerita-cerita mistis Cole dan meminta putranya untuk bersikap normal demi kebahagiaan keluarga kecil ini. Did you take the bumblebee? Setelah makan malam, Cole melihat penampakan sesosok hantu anak kecil yang menjadi korban pembunuhan dan meminta izin tidur bersama ibu. Sementara itu, anak istri Malcolm terlihat sedang melayani pembeli di toko perhiasan. Tak lama muncullah pria yang sering datang ke rumahnya dan sering mengajak jalan. Saat mereka berdua sedang bermesraan, terdengar suara lemparan batu yang memecahkan kaca jendela yang dilakukan oleh Malcolm yang cemburu. Merasa tak becus mengurus keluarga sendiri dan terlalu sibuk mengurus keluarga orang lain, Malcolm memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Tangis Cole pecah saat mendengar jika satu-satunya teman yang dia miliki harus pergi. Di basement, Malcolm mendengarkan rekaman suara Vincent yang membuatnya sadar bahwa apa yang dilakukan Vincent disebabkan oleh kesalahan Malcolm sendiri. Tak ingin mengulangi kesalahan yang sama,
Malcolm memilih untuk kembali pada pekerjaannya dan membantu Cole untuk menghadapi ketakutannya. Malcolm segera menemui Cole di gereja dan menjelaskan bahwa dia akan membantu Cole dengan masalahnya. Yes. Means I don't wanna die. Cole diminta untuk tidak menghiraukan penampakan hantu dan mendengarkan mereka karena mereka mungkin membutuhkan bantuan. I think I might know a way to make them go away. Pada larut malam, Cole kembali diteror oleh hantu lain dan bersembunyi di dalam lemari kecil di kamarnya. Dia mengingat saran Malcolm untuk mendengarkan keluhan para hantu. Cole memberanikan diri untuk mendekati si hantu gadis kecil dan bersedia mendengarkan masalahnya. Esoknya, Malcolm menemani Cole untuk mendatangi alamat rumah si hantu gadis kecil yang muncul semalam. Diketahui bahwa gadis ini baru saja meninggal dan baru saja dikebumikan. Cole dan Malcolm ikut masuk ke rumah si hantu gadis kecil dengan kedua orang tuanya yang sedang sibuk dengan para tamu dan saudara-saudara yang datang untuk berbelasungkawa. Di tengah keramaian itu, Cole diam-diam masuk ke dalam kamar si gadis kecil. Dan mengambil sebuah kotak yang berisi sebuah kaset rekaman video. Video tersebut memperlihatkan ibu tirinya memberikan racun ke dalam makanan yang biasa dimakan si gadis, sehingga terungkaplah bahwa pelaku yang telah membunuh si gadis adalah ibunya sendiri. Sejak hari itu, Cole tidak pernah ketakutan lagi ketika melihat hantu. Bahkan saat ini, dia sedang berbicara dengan salah satu hantu di sekolah yang membuat guru sejarah keheranan. Kehidupan Cole yang sebelumnya mengalami kesulitan dan selalu murung pun tiba-tiba menjadi riang gembira berkat bantuan dari Malcolm. Setelah acara teater drama selesai, Cole sangat berterima kasih atas bantuan Malcolm yang telah membuatnya tidak takut hantu lagi. Sarannya benar-benar manjur mengatasi ketakutannya terhadap para hantu. Sekarang giliran masalah Malcolm yang harus diselesaikan. Karena Malcolm jarang berkomunikasi dengan anak istrinya, Cole menyarankan agar Malcolm berbicara saat Anna sedang tidur. Setidaknya ada bahasa atau ucapan yang keluar dari mulut Malcolm meski Anna tidak mendengarkannya secara langsung. Mereka berdua pun berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing. Di perjalanan pulang, Cole dan ibu terjebak macet gara-gara ada insiden kecelakaan. Cole mengatakan bahwa ada seorang wanita pengendara sepeda yang menjadi korban kecelakaan, padahal jarak antara mobil mereka dengan TKP cukup jauh dan tidak terlihat jelas dari sini. Ibu penasaran dan bertanya dari mana Cole mengetahui hal ini. Cole menjawab bahwa korban kecelakaan tersebut berada di luar tepat di dekat jendela mobilnya. Cole akhirnya jujur tentang semuanya kepada ibu, menceritakan tentang dirinya yang sering bertemu arwah neneknya dan menceritakan masa kecil ibu dengan almarhumah neneknya. Hal itu membuat ibu akhirnya percaya dengan putranya yang memiliki kelebihan untuk melihat makhluk tak kasat mata. Sambil menangis haru, ibu memeluk Cole dengan perasaan campur aduk antara menyesal, terharu, ingat masa lalu. Setelah masalah Cole beres, kini giliran Malcolm yang tak kunjung menemui titik terang untuk bisa memperbaiki hubungannya dengan Anna. Suatu malam, Malcolm melihat cincin kawin miliknya jatuh dari genggaman tangan Anna yang sedang tertidur. Malcolm baru sadar jika selama ini cincin tersebut tidak terpasang di jarinya. Dengan mengingat perkataan Cole tentang hantu yang tidak menyadari bahwa mereka sudah mati, Malcolm akhirnya sadar jika dirinya sudah mati akibat insiden penembakan pada malam itu.
Sekarang semuanya menjadi masuk akal. Kenapa Malcolm tidak pernah berbicara dengan orang lain, kecuali hanya dengan Cole, yang memang memiliki indera keenam untuk melihat dan berbicara dengan makhluk halus. Bahkan jika kita perhatikan, orang-orang sekitar tidak pernah sekalipun memperhatikan keberadaan Malcolm. Saat Malcolm datang terlambat ke restoran, Anna sebenarnya bukan sedang menunggu kedatangan Malcolm, tetapi memang sedang merayakan hari pernikahan mereka berdua sendirian. Dia pulang lebih dulu bukan karena Malcolm datang terlambat, tetapi karena tahan menahan kesedihan ditinggal mati suami yang sangat disayanginya. Setelah semuanya terungkap, Malcolm akhirnya bisa pergi dengan tenang ke tempat seharusnya dia berada. Pertemuan Malcolm dengan Cole adalah suratan takdir untuk supaya Malcolm bisa memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan kepada Vincent di masa lalu. Dalam membantu seseorang, kita tidak boleh setengah-setengah. Jika memang punya etika baik, tuntaskanlah dan jangan buat kecewa orang lain yang sudah berharap besar kepadamu.